Menghormati seseorang yang usianya jauh di atas kita adalah suatu kewajiban, karena memang itu adalah sebuah budaya dari nenek moyang kita. Namun jika ada seorang kakek yang memiliki hobi yang aneh, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang demi obsesinya, apakah dia masih pantas untuk dihormati? Andres Mendoza lahir pada tanggal 29 November 1947 di Meksiko. Ia bisa dikatakan seorang lansia karena usianya yang telah menginjak 74 tahun. Nama Andres Mendoza sebelumnya masih dirahasiakan dari publik karena hukum di Meksiko memang tidak boleh langsung mempublikasi sebuah nama ke publik sebelum nama tersebut memang terbukti sebagai orang yang bersalah. Nama Andres Mendoza mulai mencuat ke publik pada tanggal 14 Mei tahun 2021, di mana pada tanggal 14 Mei tahun 2021, seorang petugas polisi asal Meksiko bernama Bruno Portillo, ia sempat berbincang dengan istrinya pada pukul 5 pagi dan membahas mengenai istrinya yang akan bertemu dengan Andres Mendoza yang akan menemaninya berbelanja spare part dan HP untuk keperluan usaha dari istri Bruno Portillo. 14 Mei tahun 2021, tepatnya hari Jumat pada pukul 5 pagi. Itu adalah hari di mana Bruno Portillo bisa melihat dan berkomunikasi dengan istrinya. Karena pada saat tengah malam Bruno pulang selesai menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. Ia tidak menemukan keberadaan istrinya di rumah. Pada awalnya Bruno masih berpikiran positif dan menduga mungkin istrinya belum selesai dengan pekerjaannya. Namun karena istrinya yang tak kunjung kembali, Bruno pun mulai cemas dan berpikir jika terakhir ia berkomunikasi, istrinya mengatakan jika ia akan bertemu dan pergi bersama Andres Mendoza. Bruno pun kemudian pergi dan berusaha mengecek CCTV yang ada di perkotaan di daerah rumah Andres Mendoza, di mana dari rekaman CCTV, Bruno melihat istrinya yang memang sedang bersama Andres Mendoza. Mereka terlihat masuk, namun mereka tidak terlihat keluar. Bruno yang menaruh rasa curiga terhadap si Andres Mendoza ini, ia pun pergi dan mengetuk pintu rumah dari Andres Mendoza dengan maksud ingin bertanya di mana keberadaan istrinya. Namun dengan sangat mencurigakan, Andres Mendoza tidak mau membukakan pintu rumahnya untuk Bruno dan malah memintanya untuk pergi dengan alasan ia sedang tidak ingin diganggu. Atas hal itu Bruno pun menjadi semakin curiga dan khawatir dengan keadaan istrinya. Ia pun kemudian sejenak pergi dan menelpon teman polisinya yang lain untuk membantunya agar ia bisa masuk ke rumah Andres Mendoza. Setelah semua rekan-rekan polisi Bruno telah datang, Bruno pun kembali menuju ke rumah Andres Mendoza dan langsung berusaha masuk dengan cara mendobrak pintu rumah Andres. Saat pertama kali masuk ke rumah Andres, Bruno sudah disuguhi pemandangan yang mengejutkan, di mana ia melihat barang-barang istrinya yang tergeletak di rumah Andres, seperti dompet dan HP serta yang lainnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Bruno melihat tubuh istrinya yang sudah dalam kondisi terpotong-potong berada di atas meja. Pada tanggal 15 Mei, tepatnya pada tahun 2021, Andres Mendoza, ia ditangkap dan interogasi oleh pihak yang berwajib. Pihak penyidik yang melakukan penyidikan di rumah Andres Mendoza, mereka menemukan banyak sekali hal yang menurut saya sangat mengerikan dan mengejutkan, di mana pihak penyidik menemukan beberapa sisa tulang manusia di bawah lantai rumah Andres Mendoza yang diduga merupakan korban lain selain istri Bruno. Ditemukan juga sebanyak 28 kaset yang berisikan video pada saat Andres Mendoza melakukan pembunuhan terhadap para korbannya. Selain kaset-kaset yang berisikan video sangat mengerikan itu, pihak penyidik juga menemukan sebuah buku catatan yang berisikan 29 nama wanita. Beberapa rekaman suara dan 91 foto mereka juga ditemukan di rumah Andres Mendoza.
Dari semua barang bukti yang ditemukan di rumah itu, saya bisa simpulkan jika si Andres ini adalah seorang psikopat yang memang sangat mengerikan, di mana ia sengaja mendokumentasi saat ia melakukan pembunuhan terhadap para korbannya. Semata-mata semua itu hanya untuk bentuk apresiasi dan mengukur sejauh mana prestasinya menjadi seorang psikopat. Pada tanggal 20 Mei tahun 2021, persidangan atas kasus Andres Mendoza pun dilakukan, di mana di dalam sidang itu, Andres Mendoza melakukan banyak sekali pengakuan yang sangat mengejutkan. Di antara pengakuan itu, Andres Mendoza, ia mengaku awal melakukan pembunuhan pada tahun 2001 terhadap seorang wanita bernama Norman yang ia bunuh dan ia makan. Andres juga mengaku telah membunuh seorang wanita bernama Bernie Sanchez, seorang wanita yang ia temui di sebuah bar. Ada pula sebuah kasus mengenai hilangnya seorang wanita bernama Flor Vizcaino pada tahun 2016. Andres Mendoza, ia mengaku jika ia adalah orang yang telah menghilangkan nyawa wanita tersebut. Kemudian pada tahun 2019, Andres Mendoza, ia mengaku terobsesi dengan seorang wanita bernama Ruby Sheila Castillo, sehingga ia pun menculik dan mengaku telah membunuhnya. Selain membunuh dan memakan korbannya, Andres juga mengaku jika ia telah mengkuliti kulit wajah dari korbannya. Saya menghilangkan kulit dari wajahnya karena dia sangat cantik, ucap tersangka Andres Mendoza. Dari semua pengakuan mencengangkan yang dilakukan oleh seorang kakek bernama Andres Mendoza, akhirnya ia pun dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka dalam pengadilan itu. Menurut sebuah laporan, saat ini tersangka telah dikirim dan dijebloskan ke dalam penjara yang ada di Meksiko atas pembunuhannya terhadap istri Bruno yang bernama Reina, yang jenazahnya ditemukan di rumah pelaku. Itulah kisah dari seorang kakek lansia berumur 74 tahun bernama Andres Mendoza, seorang kakek psikopat yang melakukan pembunuhan selama 20 tahun. Menurut kalian hukuman apa yang pantas untuk kakek satu ini? Tuliskan di kolom komentar ya guys. Oke, saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.